Satgas Pemburu Mafia Tanah Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat kembali menggelar aksi di depan gedung Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Republik Indonesia pada Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024. Aksi tersebut dalam rangka mendesak Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono untuk menindak tegas oknum yang terlibat dalam praktek mafia tanah pada program Tora 2021 di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dan segera menghapus atau membatalkan 500 bidang lahan hibah Presiden RI tersebut yang dinyatakan cacat mental dan cacat hukum oleh Jamintel Kejagung RI. Selain itu, mereka juga mendesak AHY untuk mencopot Kepala ATR BPN Subang yang terkesan melindungi para mafia tanah yang jelas-jelas sudah merugikan rakyat adat Patimban, termasuk nelayan yang terdampak pelabuhan Patimban yang hanya diatasnamakan saja. Dalam rangka aksi mendesak Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR BPN, agar menindak tegas oknum yang terlibat dalam praktek mafia tanah pada program Tora 2021 di Desa Patimban, Kabupaten Subang, dan segera menghapus membatalkan 500 bidang lahan hibah Presiden Republik Indonesia yang telah dinyatakan cacat mental dan cacat hukum oleh Jamintel Kejagung Republik Indonesia, serta mendesak copot Kepala ATR BPN Subang yang terkesan melindungi para mafia tanah yang jelas-jelas sudah merugikan rakyat adat di Patimban, termasuk nelayan yang terdampak pelabuhan Patimban yang hanya diatasnamakan saja. Perlu kami sampaikan bahwa hasil investigasi kami dari 500 bidang ada 307 bidang atau seluas 460 hektar. Objeknya adalah laut dan Teluk Cirewan. Dan lebih adanya lagi, penerima manfaat hampir 90% fiktif, di mana masyarakat setempat hanya diatasnamakan saja, yang menguasai fisik termasuk penerima sertifikat sejatinya adalah mafia tanah. Artinya, program Presiden Joko Widodo ini benar-benar disalahgunakan. Di sana ada indikasi pencurian data masyarakat, pemalsuan tanda tangan, termasuk penggunaan uang negara untuk kegiatan yang mubazir. Nah, jika dibiarkan, negara berpotensi mengalami kerugian mencapai 2 triliun lebih. Kalkulasinya, harga tanah saat ini mencapai 300.000 per meter dan dikali 9.000 hektar. Demikian dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Semoga Bapak Menteri dan jajaran diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bertindak lebih profesional dan amanah, serta tidak mau berpihak kepada yang salah hanya karena pundi-pundi rupiah alias cangkrik. Jadi Bapak Menteri, ada 900 hektar ya, ada 900 hektar tanah hibah dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 yang terindikasi dikuasai oleh mafia tanah. 90% dikuasai oleh mafia tanah. 900 hektar kalau diuangkan, negara berpotensi merugikan sekitar 2,7 triliun rupiah. Ini nilai yang tidak main-main. Makanya kalau dibiarkan sangat luar biasa ya. Objeknya 307 bidang merupakan laut. Nah, jadi ngukurnya laut gimana ini? Laut ya. Laut 307 bidang atau 460 hektar merupakan laut. Ya, merupakan laut. Ini mumpung nih menterinya baru kemarin dilantik nih, Bapak Agus Harimurti ya. Yudhoyono, mudah-mudahan ini lagi masih fresh ya, masih fresh, sehingga tindakannya, apalagi beliau adalah mantan pasukan ya, mantan tentara, mudah-mudahan bisa bertindak tegas ya, tindak tegas siapapun yang terlibat di dalamnya, termasuk
kepala BPN yang sekarang menjabat diduga berupaya untuk melindungi mafia tanah. Kenapa berupaya melindungi mafia tanah? Sebab dari hasil operasi intelijen, dari hasil operasi intelijen Jamintel Kejaksaan Agung, bahwa sertifikat lahan Tora sudah dinyatakan cacat hukum, cacat mental. Yang cacat mental itu ya pelaku-pelakunya cacat mental. Kalau sertifikatnya sudah cacat hukum. Begitu. Jadi sekali lagi kepada Bapak Menteri, Pak Ahy, Bang Ahy, segera tindak tegas mafia tanah, termasuk oknum di BPN Subang, termasuk juga mantan Kanwil, mantan Kanwil Jawa Barat, mantan BPN, mantan kepala BPN Subang yang diduga terlibat. Jadi perlu kami sampaikan bahwa tahun 2018 sudah ada upaya untuk reklamasi, namun oleh nelayan setempat, karena itu area tangkap nelayan, diusir dan tidak jadi direklamasi. Bahkan sudah ada pengajuan dari oknum-oknum yang terlibat atau yang termasuk di dalam mafia tanah, kelompok mafia tanah itu diajukan. Namun oleh pejabat 2018 periode 2018 itu ditolak, ditolak mentah-mentah. Kenapa ditolak? Karena objeknya itu adalah laut dan sebagian sudah ada JB-nya, sementara itu adalah tanah negara yang diperuntukkan untuk masyarakat adat, tidak boleh diperjualbelikan. Betul. Jadi itulah tanah negara yang dihibahkan oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat adat Desa Patimban. Tapi oleh oknum yang terlibat mafia tanah itu dikuasai. Satu orang, bayangkan mafia tanah bisa menguasai 150 hektar. Gila nggak? Gila nggak? Gila tau? 2018. Jadi pejabat 2018 itu menolak karena akan berhadapan dengan hukum, akan berimplikasi terhadap hukum. Bahkan pengakuan mantan pejabat di BPN periode 2018, dia mengaku akan disuap uang koper uang, tapi ditolak, kawan-kawan. Tapi ditolak. Tapi ternyata pada tahun 2020, 2021 pejabat yang dipimpin oleh Joko dan Kanwilnya itu Daluh direalisasikan, di ACC, kawan-kawan. Di ACC, kawan-kawan. Tak lama berorasi, perwakilan aksi pun diajak untuk beraudensi dengan Muhammad Yusuf selaku Dirjen Tata Ruang dan Agraria pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kita hanya sebatas, ini apa ya, karena kita sudah berkali-kali ke kementerian dan surat kita itu sudah juga berkali-kali dan sesuai dengan permintaan ATR BPN bahwa harus surat langsung atas nama menteri. Kementerian langsung, tidak tembusan. Waktu itu kita 2 kali tembusan. Ini langsung pada tanggal 14 Maret 2023. Sampai hari ini kita belum dapat jawaban apapun dari kementerian. Nah, sekaligus hari ini juga kita minta jawaban seperti apa sih tindak lanjut daripada kementerian atau BPN. Karena ini tanah negara yang dihibahkan oleh Presiden Jokowi melalui program Tora sebanyak 500 hektar. 90% itu penerima manfaat di dalam mafia tanah. Masyarakat adat hanya diatasnamakan saja, 500 masyarakat itu hanya diatasnamakan saja. Faktanya adalah itu dikuasai oleh mafia tanah. Dan ada sebagian yang sudah dikuasai oleh PT Wahana. Sekarang sudah proses AMDAL. AMDAL dan praktek di DPR. Ada beberapa hektar yang masuk ke sana. Nah, selain itu, jadi ada 307 bidang atau setara dengan 460 hektar itu dalam laut.
Teluk Cirewang. Ya, laut Teluk Cirewang. Nah, kemarin dari hasil operasi intelijen Jamintel menyebutkan bahwa itu sudah cacat hukum. Artinya BPN Subang harus membatalkan seluruh karena itu SK. Tapi pada saat kita klarifikasi ke BPN hanya membatalkan 69 bidang. Itu yang pertanyaan kita. Kenapa kita ngotot harus dibatalkan seluruhnya? Karena 90% itu dikuasai oleh mafia tanah, bukan oleh masyarakat adat. Termasuk nelayan binaan kita, 30 orang namanya ada tercatat. Dia tidak pernah tahu di mana lokasinya dan tidak pernah terima sertifikatnya. Itu nelayan binaan kita. 30 orang, sekitar 45 hektar. Nah, justru kita akan terus berjuang karena berkaitan dengan aset negara. Ini berpotensi kerugian negara 2,7 triliun. Kenapa 2,7 triliun? Kalau di sana harga tanah sudah 300.000 rupiah per meter. Kali 900 hektar. Ya, 2,7 triliun. Apa itu akan dibiarkan? Oke, kita akan sangat setuju ketika memang benar-benar itu masyarakat adat yang nerima dan tidak diperjualbelikan. Ini kan sudah ada banyak yang. Nah, flashback ke belakang, pada tahun 2018 ada oknum notaris yang mengajukan 2018 periodenya zamannya Pak Irawan, ya, Irawan, Pak Nurdin, kasihnya. Itu ada pengajuan sama lokasinya itu, tapi ditolak. Kenapa ditolaknya? Karena satu, objeknya laut, dua, objeknya sudah ada AJB. Makanya ditolak, karena itu tanah negara. Ditolak meskipun pengakuan dari saudara Nurdin ke kita bahwa mereka sudah disiapkan uang 2 koper, 10 miliar, sekitar 10 miliar. Tapi ditolak karena ini berhadapan dengan hukum. Tiba-tiba 2019 ada upaya reklamasi oleh oknum kepala desa di sana. Ada upaya reklamasi, tapi karena itu memang itu area tangkap nelayan setempat, karena Teluk Cirewang itu area tangkap nelayan, diusir. Itu reklamasi. Tapi tiba-tiba 2021 terbit sertifikat itu. Dan lebih lucunya lagi, pada saat tim PPL, panitia pertimbangan Lenderpom ya, itu mereka evaluasi ke lapangan karena laporan dari kita. BPN itu tidak tahu lokasinya. Kita yang menuntun, karena kita pakai sentuh tanah ya, kita mulai pakai GPS, di lokasinya di mana, dan kita ketemu di sana. Ternyata BPN-nya saja tidak tahu Pak lokasi itu, lokasi laut itu. Petugasnya. Iya, petugas BPN. Petugas yang lagi turun. Iya, yang sedang turun. Termasuk itu timnya. Ketua timnya itu tidak mengetahui. Itu tahun berapa turun? 2023 Pak. Oh, yang tahun kemarin. 2023 zamannya udah Pak Andi sih, sudah Pak Andi. Nah, sayangnya kemarin hasil dari operasi intelijen sudah diperintahkan bahwa tidak hanya 69 bidang, tapi harus 500 bidang karena itu satu SK harus dibatalkan. Apalagi saya sih menduga bahwa ini ada pemalsuan tanda tangan. Karena sudah ada pernyataan penguasaan fisik di Bermatrai. Saya yakin itu tidak dilakukan oleh masyarakat adat. Artinya dia ada pemalsuan tanda tangan di sana. Ada pencurian data, KTP, KK, dan lain-lain. Nah, saya menunggu tindakan tegas dari pihak kementerian seperti apa. Dari tanggal 14 Maret 2023, kita tidak pernah terima jawaban apapun. Surat misalkan bahwa surat Anda sudah diterima dan sedang ditindaklanjuti di disposisi Anu. Kan biasanya seperti itu SOP-nya. Yang kita biasa berkirim surat seperti itu. Ada jawaban, minimal ada jawaban bahwa ini sedang ditindaklanjuti. Nah, sampai hari ini kita belum ada jawaban itu. Yang pertama kita mesti bedakan dulu ini antara administrasi kemudian dengan ada catatan masalah yuridis umum gitu.
Yang pertama surat sudah kami terima, kemudian kalau misalnya tidak ada report ya kami mohon maaf untuk itu ya, karena mungkin secara kewenangan tanah objek land reform ini kan memang oleh Menteri, kemudian sejak tahun 2012 dilimpahkan ke Kanwil untuk objeknya, tanahnya ya. Kita bicara objek berarti bicara tanah. Nah kemudian untuk subjek, karena ini dia tanah negara, kemudian prosesnya juga redistribusi tanah. Berarti kan redistribusi tanah itu pembagian kembali, ada penataan. Itu kewenangannya di bupati atau di Pemda setempat. Makanya kita melibatkan timnya bupati yang ada unsur namanya itu adalah panitia pertimbangan dan reform. Jadi di pertimbangan reform ini ada bupati dan unsurnya, karena memang kewenangan subjek, orang, kelompok, masyarakatnya itu yang punya masyarakat kan mereka gitu. Jadi kita sebetulnya di ATR BPN fokus ke tanahnya itu untuk redistribusi tanah. Kemudian saya ingat saya juga dapat kebetulan pimpinan kami juga sudah langsung ke Subang ya waktu tahun 2023 yang lalu, kemudian juga sudah ada arahan, jadi kami limpahkan langsung penyelesaiannya di Kanwil Jawa Barat ya, itu yang pertama. Jadi fokusnya di Jawa Barat. Tapi kalau dari Kanwil Jawa Barat ternyata tidak melaporkan suratnya, nanti coba kami minta untuk penjelasannya. Tapi nomor kontak sudah ada Pak. Siap. Nanti biar kita perkembangan yang terbarunya. Mengapa di Kanwil Jawa Barat? Karena mereka juga yang mengeluarkan SK penetapan objeknya. Berarti mereka juga yang berwenang untuk membatalkan SK itu. Nah untuk subjek nih yang kita perlu bantuan. Siap. Mengapa? Karena subjek ini pada dasarnya ini kan kita hanya memfasilitasi. Jadi sudah beberapa kali rapat juga. Kalau kami bisa coba cek prosedurnya yang lalu itu di tahun 2021, mereka menjalani prosedurnya, ada rapat-rapatnya dan ada panitia pertimbangan di POM itu. Nah, apakah di dalam rapat pertimbangan di POM itu ada permainan atau ada? Kita kan melihatnya secara formil positifnya ya, positifnya. Nah, secara materialnya, nah mungkin teman-teman yang sebagai pengawal yang bantu untuk melaporkan ke kita. Nah, terima kasih banyak laporannya sudah masuk gitu ya. Makanya kita masuk ke lebih ke penyelesaian masalah dan pencegahan konflik. Nah, kita untuk itu kita sudah ada prosedurnya di Permen ATR ini tahun nomor 21 tahun 2020. Nah, jadi ketika ada persoalan yang sifatnya secara prosedural kemudian administratif tidak memenuhi syarat, tadi kita arahnya ke administratif itu pembatalan. Tapi kalau ada unsur yang tadi ternyata secara material, tadi misalnya ada pemalsuan, kemudian ada itu nanti ke yuridis, ke aparat penegak hukum. Untuk yang tahun 2023 lalu, sepengetahuan saya sudah ada sebetulnya beberapa kali proses dari tindak lanjut ini dengan kejaksaan ya, dengan kejaksaan gitu. Tapi update-nya kita juga belum dapat ya perkembangannya. Nanti kita sama-sama monitor perkembangan yang dari secara hukumnya. Tapi secara administrasinya itu kita kembalikan dulu ke tanah negara. Jadi tanah kita amankan. Untuk penguasaan di lapangan ini kan juga kita harus tetap akui masyarakat yang kemarin memang ada di lapangan ya, yang menguasai. Sementara kalau ada pihak yang ternyata dia seharusnya tidak memenuhi syarat atau ada unsur-unsur pemalsuan dokumen gitu ya. Nah itu juga ini nanti sama-sama dikawal. Dan saya yakin dengan adanya kebijakan Pak Jokowi tahun 2000 persis kemarin tahun Oktober 2023 yang lalu, jadi ada peraturan presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Nah di situ Pak Presiden perintahkan memang untuk mengaktifkan gugus tugas reforma agraria. Nah, sehingga forumnya tidak lagi sebatas di PPL ya, panitia pertimbangan reform yang lebih kecil, tapi dibuka lebih luas. Maka
bahkan ada perwakilan masyarakat, kemudian ada unsur aparat penegak hukum juga di situ gitu di gugus tugas reforma agraria ini. Nah, ini yang kita mau aktifkan sehingga nanti pintu-pintu usulan, masukan itu melalui gugus tugas reforma agraria yang dibuka di baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi gitu. Sementara di pusat timnya langsung di bawah Kementerian Ekon karena untuk kesejahteraan masyarakat. Kira-kira gitu Bapak. Tindak lanjut itu belum fix ada pembatalan. Gini, nanti saya hubungan kontak yang di Subang ya. Ya. Jadi di Subang, karena prosedurnya kan dari hasil evaluasi mereka dulu, apakah sudah selesai? Kan sudah kemarin tahun 2023 lalu targetnya adalah pengecekan lapangan, kemudian ada evaluasinya, kemudian ada penyusunan risalahnya itu, kemudian dinaikkan ke Kanwil BPN provinsi, di Kanwil BPN provinsi baru nanti SK pembatalan itu, kira-kira begitu. Ya, kalau hasil konfirmasi kemarin itu dengan Kepala BPN Subang itu, Kepala BPN Subang akan membatalkan hanya 69 bidang. Itu karena berarti sudah ada data terakhir yang dari lapangan mereka ya? Ya. Itu berdasarkan laporan kita awal ke Kejagung dan ke Kejaksaan di Subang. Kenapa data awal? Karena kita gak berani ketika kita melaporkan tindakan melanggar hukum, melawan hukum tanpa ada data, kan gitu. Makanya data awal itu dalam 69 bidang kita serahkan ke Kejagung. Tapi ternyata itu menjadikan dasar oleh BPN bahwa tanah yang terindikasi cacat hukum itu atau objeknya itu laut hanya 69 bidang. Padahal mereka juga turun ke lapangan kan gitu, bareng dengan kita juga bareng. Meskipun kita tidak dikasih tahu, tapi kita tahu mereka turun. Kalau seandainya kita nggak mengawal, mungkin juga mereka akan tersesat juga karena nggak tahu lokasinya. Sudah terakhir ada ini nggak Bapak yang awal yang itu kan berarti kan itu ini awal ya, subjek yang totalnya itu mereka yang terkini kita ada di mobil kalau Bapak perlu yang 307 bidang itu yang laut itu semuanya ya, karena memang kan laporan dari Pemda Subang itu ketika kan masukannya adalah sebagai tanah timbul ya. Iya. Tanah timbul. Kemudian laporan dari petugas ukur yang masuk ke Pak Menteri itu memang ketika diukur katanya sudah ada pematang batas apa namanya? Tambak ya. Batas tambak. Ya itu kalau Teluk. Dan padahal banyak daratan di sana, kenapa enggak daratan aja? Yang disertifikatkan malah lautnya, itu yang jadi curiga kita. Ada apa ini? Berarti sebetulnya ada objek-objek lain ya? Ada objek lain yang berdekatan dengan. Jadi ini laut ini. Ini ada daratan. Di desa yang sama? Sama desa. Patimban. Iya. Di daratan ini laut yang teluk itu, malah ini yang disertifikatkan. Kan yang malah sisi ke lautnya ya, sisi ke daratnya. Kalau nggak salah, sepadan pantai itu kan 100 meter tertinggi dari daratan. Itu secara umum, kalau secara detailnya ada penetapan rencana detail tata ruang kabupaten. Iya, itu malah bukan 100 meter pasang kan gitu, area pasang itu Pak Yusuf. Oke. Jadi kita juga sudah, kita konfirmasi dengan masyarakat adat itu yang tercatat sebagai penerima manfaat itu sudah 150 orang dan mereka menyatakan mereka tidak mengetahui lokasinya di mana. Ini masyarakat yang 150 orang itu posisinya di desa Patimbang. Di desa Patimbangnya sendiri. Desa Patimbang dan di luar desa. Nah ini juga jadi masalah nih. Jadi ada satu desa yang kita konfirmasi itu ada sekitar 10 penerima manfaat ya. 13 penerima manfaat. Itu aparat desanya semua itu desa Sukamijaya. Itu masuk kecamatan Ciasem, Pak. Dan aparat-aparat ini hanya diatasnamakan saja. Mereka pada saat penerimaan sertifikat itu hanya sudah dipoto diambil oleh. Karena memang faktanya itu adalah yang menguasai.
Desa Sukamijaya, full itu apa kepala dusunnya, apa kaur-kaurnya tercatat sebagai penerima manfaat. Ya, harusnya kalau di Perpres tentang reforma dia bukan peserta ya maksudnya ya. Iya. Kalaupun iya, kan mereka yang siap berdomisili di lokasi tersebut. Ini di luar area itu. Saya juga belum dapat report resminya juga nih dari kata Pak Kakang Sumbangnya sama Pak Kakang. Mungkin mereka ini. Jadi gini aja. Ini adanya kedatangan Bapak sama Kakang semua ini jadi pendorong ya. Siap. Jadi pendorong. Nanti saya lapor dulu ke pimpinan agar segera kita sediakan ininya, minta report dari Kanwil Jawa Barat secara formil karena mereka yang memang sudah dilimpahkan oleh Pak Menteri kewenangannya. Kemudian yang kedua, kalau memang ada evaluasinya tidak dari Kantah Subang yang ke lapangan itu hanya kan 69 ya informasi sebenarnya. Nanti saya juga minta nih informasi lengkapnya mereka berapa. Iya. Kalau misalnya ternyata Bapak punya data pembanding, bahkan dengan ada apa ini dokumentasi fisiknya gitu ya, bisa untuk melengkapi itu boleh juga. Jadi nanti kita tidak hanya pimpinan di pusat ini nggak hanya dapat report dari jajaran Fisiknya Bapak bisa tonton langsung di video-video kita, link kita. Karena saya lebih setuju karena pertimbangan land reform Pak Yusuf. Ya. Jadi Patimban itu, nelayan itu kan terdampak pelabuhan Patimban, Pak. Iya Pak. Yang sampai hari ini ekonomi mereka makin terpuruk. Kenapa terpuruknya? Karena mereka bingung mau melaut jauh, perahu-perahu mereka kecil, dan mereka tidak pernah menerima spesial pun kompensasi dari saya. Padahal area pelangkap nelayan area pelabuhan itu adalah merupakan area tangkap nelayan yang sudah dikonfirmasi langsung dengan DPRD provinsi bahwa benar itu adalah area tangkap. Saya malah lebih setuju ketika memang itu ada program itu sebagai kompensasi saja buat masyarakat ada di sana, nelayan terutama yang terdampak pelabuhan. Ini nelayan saya, binaan saya yang terdampak 30 orang saja hanya atas nama saja. Padahal itu bisa dijadikan alternatif buat mereka kan gitu. Bisa buat empang ya untuk nanam, untuk ternak ikan, kan itu tambak. Kan itu. Posisinya kan ini yang kan sekarang ada rencana mau pintu sudah ya, pintu masuk pelabuhan. Berarti sudah operasional ya Pak? Sudah operasional. Dan itu di luar pelabuhan, Pak. Di luar pelabuhan, terus yang dan rencananya itu akan dijadikan zona industri. Ya kalau zona industri berarti kepentingan Pemda yang bikin tata ruang. Nah justru itu. Jadi awalnya dari para mafia tanah ini yang sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Itu kan sudah ada perusahaan-perusahaan besar salah yang mengincar Teluk Cerewang itu. Ya. Memang gini Pak, kalau kita buka pintu untuk reforma agraria itu kan untuk pemerataan dan juga untuk penyelesaian masalah ketimpangan tadi. Tapi memang untuk subjek nih, memang kita harus kompakan dengan Pemda karena jalurnya untuk penetapan subjek ini bahkan di Perpres yang baru pun di pasal 30 itu penetapan subjek oleh Bupati. Kita berdasarkan sidang gugus tugas reforma agraria. Jadi GTRA ini memang sudah kita libatkan secara lebih luas. Sementara untuk objek tetap di kementerian yang diteruskan ke Kanwil. Ya sayangnya mereka ditipu sama oknum di bawah, ya, terutama kepala desa yang punya data. Kenapa saya yakin ditipu? Karena tim PPL juga itu silang pendapat dengan BPN. Karena tidak pernah ditunjukkan bidang yang pada saat rapat itu ada sebagian bidang yang disisipkan. Ini pengakuan dari Pemda Subang di bagian pemerintah. Pembahasannya nggak dalam ya. Betul. Dan mereka tidak pernah cek ke lapangan, tidak pernah melakukan pengukuran ke lapangan, terutama yang laut itu. Mengukurnya di mana laut? Kalau dari petugas ukur ada kan?
Petugas ukur mengaku bahwa dia tidak pernah melakukan pengukuran. Dia hanya diminta tanda tangan saja, dan itu dipaksa. Oh gitu. Bapak bisa langsung konfirmasi petugas ukur yang tercatat di dalam SK pengukuran tahun 2012. Atau ini nama dia dipakai petugas lain yang turun. Kita kan sebenarnya banyak asisten ukur juga kan. Bisa jadi begitu. Tapi kan saya faktanya bahwa ketua timnya saja tidak mengetahui lokasi pada saat evaluasi lapangan itu dengan kita. Malah kita yang nonton. Kalau kita nggak turun langsung, mungkin juga mereka juga tersesat. Dan bahkan lokasi Yang ditunjuk itu ya. Iya. Apalagi nggak bawa peta, Pak. Orang BPN biasanya bawa peta itu. kan itu gampang dari sebutan aku kan muncul. Iya. Sesuai dengan titik koordinat apa. Langsung muncul. Kita berada di mana sih? Langsung muncul. Oke. Ini kan kalau dia dari sisi lautnya maklum ya, karena kan tanah negaranya yang diliput yang diproses itu adalah yang dari ini apa namanya tanah timbul. Tapi kan ada juga sisi-sisi yang lain. Kemarin itu banyak laporannya adalah yang ex mangrove ya, ex mangrove, tetapi secara status masih di dalam kawasan hutan. Betul. Nah itu pun di Perpres kan kita buka ruang juga untuk usulan dari Tora yang statusnya sudah existing atau sudah digarap, sudah ditempatin oleh masyarakat untuk diinfer oleh tim kehutanan bersama Pemda. Nanti hasilnya itu dilaporkan ke Kementerian LHK, kan dijadikan Tora gitu. Nah kalau sudah ada Tora itu nanti buat tambahannya bisa. Kalau yang statusnya masih secara di atas kertas mangrove kawasan hutan, tetapi secara di lapangan sudah pemukiman, sudah tambah lagi. Belum ada sih pemukiman, jauh kalau pemukiman. Yang jelas daratan juga masih banyak. Kenapa harus laut gitu pertanyaannya? Karena itu udah darah timbul, tepat karena dia tanah timbul, dia tanah timbul. Kalau ternyata jadi laut lagi tenggelam, nah itu nanti ada. Makanya kita minta kemarin memang ada semacam evaluasi fisiknya itu ya. Di sekarang tanah timbul gimana Pak? 2018 saja udah itu laut mau direklamasi kok. Oke, mereka mensiasatinya bahwa itu tanah timbul yang kena abrasi. Dan sebelum terbit itu juga sudah hilang itu tanah timbulnya. Lebih sering jadi laut daripada laut. Kan pas surut enggak ini. Enggak. Kan ada secara fisik. Malah sekarang agak pertama kita cek ke lokasi itu ke Teluk Cirewang itu ada sekitar 1 meter kedalaman. Gimana tuh segini? Ya 1 meter. Nah pada saat checking bersama-sama dengan tim PPL itu sudah 1 meter. Artinya memang pada saat awal dia upaya proses penerbitan Tora itu memang benar-benar laut. Tidak ada istilah pada saat sudah terbit terus dia bilang kena abrasi. Enggak lah, udah laut itu. Nah, itu memang sedang disiasatinya oleh pihak BPN itu. Jadi abrasi. Padahal memang sebelum terbit juga sudah kena abrasi itu. Bukan tanah timbul. Sudah laut. Ada laporan 2019 ada upaya reklamasi ya yang ditolak masyarakat ya. Betul. Dari Jakarta, Hendra Galang, Perak TV melaporkan.